Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Ya ilustrasinya gini aja sih ya, simple gitu. Kalau misalnya ada seseorang berteman sama orang lain yang let's say dia punya privilege, dia tuh bakal punya peluang untuk terpapar sama wawasan atau mungkin jelas wawasan untuk mindset. Banyak apapun lah. Kayak nggak usah dibahas ya tadi soal akses. Gue tuh kenapa ya kalau mendengar seperti ini, gue tuh selalu inget si Kiyosaki gitu loh. Rich Dad Poor Dad ya. Iya, itu kan sebenarnya kan yang kita bahas tadi kan dibahas dia juga, kayak dia bisa membandingkan bokapnya yang miskin seperti mindsetnya apa. beda. Ya, bukan miskin, yang biasa aja seperti apa, yang kaya banget seperti apa. Miskin sih kan poor dad. Tapi secara ekonomi nggak miskin. Iya, ya? meskipun nggak miskin banget. Cuman memang. mindsetnya miskin menurut dia gitu. Mungkin cara hidup yang nggak bisa dia dapetin di keluarganya. Ya kalau misalnya lu ngerasa sekarang lu di bawah gitu ya kelas sosial ekonominya, mungkin di rumah lu kan nggak ada yang ngajarin untuk betul, nggak ada yang ngajarin ini buat dulu untuk investasi banyak apa lagi? Investasi, punya dana darurat, kecuali lu nonton 1%. Iya. Investasi dana darurat, bahkan investasi dana darurat tuh hanya sebagian kecil. Iya betul. Mungkin lu akan diajarin buat ya kalau duit atau kalau berbisnis harusnya gimana gitu. Yep. Atau kalau investasi nggak boleh ke sini. Makanya kan cenderung orang yang tertipu investasi bodong. Jarang banget orang kaya. Iya bener sih. Bahkan yang kemarin binary option juga. Iya. Rata-rata orang yang ses di orang bawah. miskin. Terus protes. Makanya ini juga kan di Twitter ada yang bilang juga, kenapa sih iklan-iklan pinjol kayak gitu-gitu tuh banyak typonya kayak gitu-gitu. Ternyata untuk nge-screening bro. Baru tahu gue. Gimana? Jadi unik. binary options. Investasi bodong kayak gitu. Kan sebenarnya kalau dari iklannya kayak ini apaan sih? Ya nggak sih? Kayak misalnya lu dapat SMS, terus kayak banyak typo, visualnya kagak jelas gitu. Terus mungkin nyebarinnya via brosur. Itu tuh buat nge-screening orang yang bodoh dan yang pinter. Makanya orang pinter hampir pasti, atau orang kaya gitu yang udah tahu, hampir pasti nggak akan kena. Investasi bodong. Yang skimming itu maksudnya yang bikin typo. Screening. Sorry. Yang screening yang ngirimin typo-typo itu dari platformnya atau ya filter? itu mah penipu lah maksudnya. Dan kenapa dia sengaja pakai typo? Karena biar dia bisa memastikan bahwa yang baca ini dan yang setuju ke sini itu adalah orang yang bodoh. Orang yang kagak ngerti, orang yang kagak pernah belajar, dan cenderung biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang sesnya di bawah lah ya. Ya, sosial ekonomi statusnya di bawah alias miskin gitu. Oh, ironis cuy anjir. Jadi lebih apa ya? Bener dimiskinkan. Bener-bener dimiskinkan juga oleh sistem gitu. Anjir. Jadi kesel anjir. Oh iya, kesel. Iya, gue baru tahu gitu anjir. Kayak jahat gitu anjir, kalau udah tahu dia gak punya duit, gak punya knowledge apa anjir, malah disuruh ikut. Ayo ikut gue lah, invest di gue. Kan gitu. Kalau misalnya di daerah juga banyak yang, ini gue juga sempet 3 tahun lalu ketemu, bahkan sempet tinggal di kosan gue karena dia orang miskin gitu ya. Iya. Jadi dia tuh orang Sumatera, ada dia tuh temennya temen gue. Iya. Jadi temen gue tuh ikut KKN. Di UI itu nggak wajib KKN tuh. Iya. Jadi KKN kan ke daerah dan sama univ lainnya. Nah itu kenalan si Arya Bolt. Temennya si Arya Bolt ini, dia adalah namanya X lah ya. Gue nggak usah sebut nama. Si X ini dia kan tinggal di Sumatera, jauh agak pedesaan gitulah. Iya. Nah ada orang tukang nipu juga suka nelpon gitu ke orang-orang daerah. Udah pasti. Lu dapat kerja nih. Iya. Di Jakarta. Terus ya orang miskin, orang yang nggak teredukasi mah percaya aja ya nggak sih? Iya benar. Terus disuruh bayar 10 juta buat biaya apa? Gue pernah itu hampir kena bro. Oh iya? Pernah hampir kena gue zaman SMA anjir. Gue udah ke ATM itu. Sumpah. Cuman gue kan gak ada saldo dulu untungnya. Cuman 300.000. Misalnya zaman SMA itu kan lumayan banyak aja. Gila itu. Untungnya gue gak ada duit. Oh my god. Lu aja yang middle class hampir kena. Ini ya bayangin lower class yang cenderung. Iya. Edukasinya itu gue parah sih faksi anjir. 2 kali gue ambil gitu. Yang kedua diminta kode OTP anjir. Gak tahu sih gue tuh waktu itu denialnya tuh kayak anjir gue kayak notice apa gitu. Cuman parah sih. Ya emang kurang teredukasi, jadi nggak tahu sama scam yang kayak gitu.
Akhirnya terbang ke Jakarta dan jual, bahkan banyak yang jual tanah. Lu jual- ngikutin ini gak sih? Si kemarin siapa? apa? Jedar ditipu tuh kan. Ngikutin gak gara-gara apa? Wah, gue kagak. Sama gue juga kagak. Oh, yang ditipu puluhan M. Ya, itu menarik Gua tuh. Gua Harusnya baca. kalau kita bisa bahas yang ses bawah, kita bisa bahas ses atas juga. Tapi kira-kira kalau ditipu gara-gara apa bro ya? Kalau bodong, kalau sepengetahuan lu deh, kalau yang orang-orang kaya Kalau gitu. orang-orang kaya biasanya deal bisnis sih. Dan biasanya sama orang-orang terdekat. Kayak misalnya, Tapi itu gue invest ke lu gitu, kayak gitu-gitu. Kalau dari pengalaman gue berinteraksi dengan orang yang pebisnis juga ya. gue invest ke lu, dia kabur. Iya, sering banget kayak gitu. Gitu sih. Atau kayak udah deal tiba-tiba ditipu di belakang. Jadi kayak masalah trust sih Iya kalau bener ya. yang Kalau yang lebih ke pebisnis gitu. ses atas. Jadi bukan yang investasi bodong, tapi lebih ke ditipu gitu. Oh, ditipu oleh orang yang udah deket lah maksudnya. Cenderung seperti itu. Kalau yang Gue lagi membayangkan gitu bro, kayak harusnya kan yang ses atas. Gue jadi kayak menghina gitu sih. Cuman kan harusnya kan pinter lah. iya, Terus penipunya sepinter apa anjir? ya kan penipu nggak bodoh, iya nggak sih? Makanya nipu. Ya meskipun kadang ada yang bodoh juga sih. Makanya ketahuan. Nah, Iya anjir. kena bares krim. Geblek. Iya, tapi balik lagi ke yang tadi, bayangin lu orang miskin, terus kayak tiba-tiba lu ditelepon, dibilang anak lu potensinya bagus, terus kayak ini berpotensi untuk kerja di Jakarta dari Sumatera yang dari desa Betul, gitu, gue pernah gitu juga orang tua gue. ya kan? Heeh. Terus kayak ya udah Tolong transfer dong ke sini. transfer ke sini. Hari ini juga ya. Hari ini juga karena Sekarang juga karena ini terbatas. terbatas. Nah, transfer lah, terus minjem jual tanah juga ngegadein kan? Iya benar. Oh ngegadein biasanya Iya, orang miskin tuh iya, kan? Iya, iya. Ngegadein, terbangin ke Jakarta, pas di Jakarta apa coba? Temennya teman gue itu disuruh jadi sales MLM tanpa digaji selama berminggu-minggu. Padahal udah dijanjiin bakal dapet penginapan atau apa, nggak dapet. Sampai nginep di kosan gue. Kasian anjir. Tapi dia dari ses bawah. Gue nggak pernah nanya sih penghasilan lu berapa atau gimana. Tapi kalau dari mindset dan lain sebagainya sih ya SES lower. Sedih sih. Tadi gue jadi kepikiran ini bro, soal doxing data itu. Itu kan orang nelpon kan gak sembarangan kan, punya data bahkan sampai nama. Ini OTS ya? Betul. Iya kan? Betul. Mungkin jadi dari situ dapat datanya. Betul, dari sana, dan tinggal dilihat aja kan. Maksudnya sekarang kan data NIK bahkan udah bisa lu lihat. Iya. Dari NIK dan nomor HP lu bisa tahu, oh kalau orang daerah Pondok Sini. Indah Iya pasti. mungkin karena harga rumahnya segini gitu, Iya. misalnya 50 M lah. Iya betul. Mungkin penghasilannya 2 M per bulan. Ya kalau orang di Bintaro ya penghasilannya segini. Sekian. Ya tinggal cari aja orang daerah misalnya yang jauh gitu, yang orang nggak tahu Ngerti di gua, Indonesia di desa, lu dapat nomornya, lu telepon, terus maaf Bu, ini lu tinggal cari aja NIK-nya di internet juga, namanya siapa? Mohon maaf ini dengan Bu ini anak Ibu Lulus apa? dan dapat kesempatan di sini. Namanya siapa ya Bu? Saya tuh lupa. Tinggal digituin iya, aja gua. kan. Oh iya Mas Yoga, iya betul. Iya benar. Itu trik Udah sih. tinggal kayak gitu aja. Atau sebelumnya ditelepon pakai nomor palsu. Bu, anak Ibu tuh namanya siapa ya? Ini lagi di polisi misalnya. Iya, gue pernah gitu bro. Kalau polisi gue juga pernah. Gue dulu bilangin narkoba dulu. Betul, narkoba juga gue pernah. Tapi ya untung keluarga gue smart. Dosen. Kalau gue nangis dulu. Nangis gara-gara mungkin karena dikira gue ketangkep beneran anjir. Tahu aja gue lagi nongkrong. Iya. Kalau narkoba kayaknya semua orang pernah dah. Iya nggak sih? Dulu tuh gue yang gue KTM tuh ini dapat cashback GoPay padahal nggak seberapa bro, dulu tuh cuma 2 juta gitu. 2 juta lumayan lah. Dulu sih. Untuk 2 juta apa berapa? mahasiswa atau Iya, dulu. Terus gue semangat gitu, anjir gue dapet bro. Sini bro, temen gue udah bilang padahal. Oh iya. Yok hati-hati yok gitu. Kagak deh kayaknya ini trust gitu. Terus gue kayak terhipnotis gitu. Akhirnya gue ke ATM, untung Iya. ATM gue. Wah, kalau ngomongin phishing, lo tau phishing nggak? Apa tuh? Phishing tuh dibikin link palsu. Itu sekarang kan udah common banget. Oh. Lu ngeklik link, terus nanti di linknya disuruh ngisi OTP, padahal palsu. Iya benar-benar. Tapi intinya semakin lu upper, lu bakal dapet wawasan kan. Iya, Dan lu juga dapet privilege tertentu yang nggak didapetin sama Iya. lower. Bahkan lu bisa nggak rentan. Oh iya. Nggak rentan kena tipu juga. Betul. Ya rentan juga tapi nggak. Bahkan dulu yang nge-cancel gue buat nggak transfer tuh teman gue yang kaya. Gitu. Dia udah gitu? tahu. Iya, dia teman gue yang rada kaya lah. Dia bilang, itu mah penipuan yuk udahlah gitu. Terus gue tetep batu gitu kan. Udahlah gue pengen dapat duit segini gitu. Oh my god. SMA bro. Punya dana darurat, kecuali lu nonton satu Kebanyakan. ya susah untuk naik kelas. Tapi kalau misalnya kita banyak tongkrongan dan lain sebagainya, mengamati kehidupan teman-teman
teman-teman yang kelas atas maupun kelas bawah, bisa minta tolong dan lain sebagainya. Akhirnya jadi kebuka wawasannya bahwa ada konsep yang namanya investasi, dana darurat, bahwa misalnya networking tuh caranya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, cara networking tuh kayak gue juga belajar dari bos gue yang dulu. Ya ini balik lagi sih cara ngasih kartu. Makanya gue juga kebawa, jadi kebawa ke kebiasaan gitu. Misalnya gue tahu bos gue yang cenderung kaya tuh ngasih kartunya 2 gini ya. Ya jadi gue kebawa ke Mbak Alfamart aja yang ngasihnya mungkin 2 gini. Ya ngasihnya 2 gini. Dan kalau Mbak Alfamart mungkin kayak ya udah set atau bahkan naruh doang sih. Gitu. Pakai satu tangan doang nggak sopan. Tapi ya nggak apa-apa. Toh dia nggak ngerti dan ini memang bukan ranahnya untuk manner kan. Iya benar. Tapi at least lu kebawa lah kebiasaan itu sampai ke hotel bintang 5 yang mana nerimanya kayak gini. Iya. Nah itu manner juga. Jadi tahu tempat lah. Bisa lebih tahu tempat juga. Karena kalau upper class mungkin ke middle sama ke lower lebih gampang kan. Iya betul. Karena dia udah tahu manner yang oke, jadinya diterima. Tapi kalau dari lower ke upper rada lumayan susah ya. Lu ditendang dari hotel bisa jadi. Iya, enggak bener, balik lagi ke awal yang tadi, mungkin ruang-ruangnya jadi nggak bisa buat memprovide orang-orang dari ses ke bawah tadi. Balik lagi ke pertanyaan tadi, it's okay untuk gak naik kelas as long as lu nyaman, tapi ya minimal belajar sih. Ya believe me lah, lu kalau bisa naik ke upper class minimal tahu manner dan sebagainya, lu bakal kebuka dunia yang jauh lebih berbeda daripada lu. Iya benar. Jangan kan itu ya, kayak gue aja baru sadar tuh yang kelas table manner tuh, gue baru sadar pentingnya itu gitu. Sedangkan gue udah ketemu klien berapa kali gila, makan di tempat yang oke dan lain-lain. Oh gitu. Iya kan sama si yang lalu kan itu kan lumayan cenderung adalah orang tua itu kan sering diajak makan tempat-tempat mahal gitu bro. Terus aing tidak mengerti table manner. Iya aing sering diajak makan begituan dan baru sekarang baru minggu depan belajar table manner. Oh aing belum cerita ya. Apa? Aing ini nih, ini mungkin tapi ada hubungannya. Ini soal manner sih. Tapi mungkin ada hubungannya. Jadi gini, aing tuh nanya sama si pengajarnya, "Bu, saya tuh pakai anting kan ya, Bu?" Tahu lah arahnya kemana? Oh ya, ini antingnya juga baru nih. Iya, saya pakai anting, Bu, dan saya tuh nyaman pakai anting dan saya ngerasa pede. Soalnya tuh lagi bahas soal pede, soal kepribadian dan total image kan. Gue tuh saya tuh pede banget Bu pakai anting, Bu. Bahkan tuh orang tua saya bilang jangan lepas gitu. Teman-teman saya bilang jangan lepas. Nah, cuman gimana ya, Bu? Kan kalau standar orang tuh kan ngeliat orang pakai anting kan jadi negatif gitu. Nah, ini gimana nih, ada pro kontra antara jati diri yang pede sama standar sosial gitu. Terus gimana jawaban instrukturnya? Tapi dia nggak menjudge gitu. Tapi dia bilang menurut saya lebih baik dilepas. Kalau dalam konteks tertentu ya nggak sih? Kalau dalam profesional, gue ngerti sih maksud dia. Kalau dalam ranah profesional, lu ketemu standar sosial yang memang nggak ngerti hal itu, mending lepas. Ibaratnya tahu tempat ya nggak sih? Betul. Mungkin gini ya, mungkin kalau misalkan ditarik ke pembahasan ini, gue ngerti maksud dia. Mungkin ketika gue masuk ke dalam lingkungan yang profesional, which is upper class gitu. Kalau gue masih seperti ini, ya mungkin gue bisa jadi kemungkinan ditendang gitu, atau misalkan dikasih kesan negatif, atau gue nggak dikasih akses lagi atau seperti. Dan mungkin kelasnya itu kan bukan untuk upper class, jadi buat middle atau lower. Betul. Jadi asumsinya kan ibaratnya lu baru menaiki tangga karir kan. Iya. Dan kalau baru menaiki tangga karir ya lu nggak bisa seenaknya. Makanya ini juga yang gue sering pikirin. Orang-orang tuh kan suka ngomong Bob Sadino pakai celana pendek dan lain sebagainya. Kan dia udah kaya. Dia udah kaya cuy. Makanya dia bisa seenaknya. Kalau lu masih miskin, susah. Kalau lu seenaknya susah. Seenaknya lu nggak bisa, ya susah. Ya kecuali memang dalam of course ini konteksnya baru merangkak karir profesional. Kalau konteksnya beda kayak jadi musisi gitu-gitu ya no debat lah. Tapi kalau konteksnya profesional, kerja kantoran, lu mau kayak Bob Sadino, mau kayak Mark Zuckerberg, gak make sense. Dan lu memuja-muja atau menghargai orang yang kaya yang seperti itu tuh, itu tuh justru, ini kalau idealis banget ya, malah melanggengkan kapitalisme itu sendiri gak sih? Bro, tapi Aing penasaran deh. Aing gak terpapar knowledge luar negeri, atau mungkin mana ada knowledge di luar negeri gitu. Apakah memang standar seperti ini hadir di negara-negara kayak kita doang gitu, which is Asia Tenggara atau negara jajahan? Juga ya. Gua baru itu menarik sih. Aing kalau melihat film atau mungkin ngelihat kantor-kantor startup di luar negeri tuh, wah anjir. Kenapa? Slow gitu kan, maksudnya kayak itu kan profesional, tapi lu kayak gue tuh ngeliat kantor Facebook kayak jorok gitu bro. Iya. Tapi kalau itu different culture lah. Cuman gini, kalau di luar
mungkin bedanya dengan di Indo gitu ya. Gue juga jadi kepikiran itu pertanyaan yang bagus. Tapi kalau di luar kan ibaratnya kayak sesuatu itu udah jadi mass production. Iya. Jadi kayak akan susah ngebedain siapa middle class, siapa lower class, siapa Oh, jadi bias gitu nggak Paham nggak kelihatan standarnya ya. Kalau di negara berkembang itu cenderung Kelihatan banget masih gapnya masih. oh ini di jidatnya ketulis nih orang kaya gitu. Gitu sih. Iya, gapnya Kayak masih ada. lu bisa ngelihat lah gitu kalau di negara yang cenderung berkembang. Ya kita kalau balik 100 tahun lagi makin kelihatan kayak Iya, kalau keraton seperti ya apa? di Jogja batik parang nggak boleh dipakai, Sama orang-orang. warna putih nggak boleh dipakai sama orang biasa. Kalau sekarang kan udah lebih terdemokratisasi gitu. Jadi kalau di luar negeri mungkin agak susah ngebedain yang mana. Iya, faktor historikal juga, budaya juga ya. Dan mungkin tahap pendidikan juga sih. Tapi menurut lu, apakah kita bisa seperti itu, bro? Kalau menurut gue bisa sih. Tapi panjang gitu loh. Tapi sekarang pun udah jarang kelihatan gitu loh. Lu ngelihat ultra rich sama yang OKB. Iya, hampir kelihatan. Kalau selera si OKB-nya oke, sebenarnya udah blur kalau lu ke PI gitu ya, Plaza Indonesia. Kalau ke GI kan mungkin cenderung middle class, ya nggak sih? Iya. Lu jarang ngelihat lower class di sana. Dan ke GI pun orang upper class kan ke GI juga maksudnya, bukan hanya ke PI, kan seberangan tuh. Udah rada blur, bahkan mbak-mbak SCBD yang orang-orang bilang kaya kan nggak sekaya itu. tapi udah blur. Kalau soal etika, menurut lu udah pasti bakal terjadi ada gap antar memang etika di upper class which is elite dan profesional, dan yang non itu pasti bakal terus-terusan ada menurut lu? Enggak dong, tergantung Atau orang. bakal ya udah suatu hari gue pakai anting bebas, pakai celana pendek, terus gue ngobrol sama klien yang gitu. itu masalah tren sih bro, ya nggak sih? Harusnya kita bisa lebih ngalir. Gue gak tahu sih di luar negeri itu seprofesional apa gitu. Apakah memang iya, harus iya. juga rapih buat ketemu orang atau apa? Menurut gua itu lagi-lagi tergantung kultur dan tren ya. Dan lagi-lagi startup kan it's the new trend. Iya benar. Dan ya udah. Itu memang culture-nya seperti itu. Dan cenderung memang mendemokratisasi sih lagi-lagi. Iya. Semakin maju tuh garis demarkasinya makin gak kelihatan. Iya, makin nyampur lah ya. Makin nyampur dan itu gua rasa bagus. Itulah sisi positif kapitalisme sih. Kayak dulu kan ibaratnya yang pakai jeans paling orang kelas bawah, buruh kan. Akhirnya ada orang kelas atas atau artis pakai jeans. Iya. Terus akhirnya setelah di mass produce semua orang pakai jeans. Iya betul. Semua orang bisa menikmati NFT dan lain sebagainya gara-gara teknologi ini. Itu tidak bisa kita pungkiri dampak dari kapitalisme yang baik sih, dampak dari kemajuan teknologi gitu. Jadi kalau dibalik ke awal tadi apa sih intinya tuh, kita panjang banget. Intinya lu manner ya. lebih bagus naik kelas gitu, Iya. karena lu bakal tahu dunia lebih luas lagi. Apalagi kalau lu lower class, lebih baik kalau lu tahu upper, karena kalau upper lu nggak tahu lower nggak masalah, malah dipuji-puji gitu. Bener. Next. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.